Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga senantiasa dalam limpah kurnia Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Fikratun Nahdhiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Syekh Imaduddin Al-Bantani hafizahullah. Ini tinggal satu fasal lagi atau satu masalah lagi yang berkenaan tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatu sabi'ata asyara. Bermula masalah yang ke-17 itu zakatuz zuru', zakat biji-bijian. Zakatuz zuru', zuru' biji-bijian, wal hububi juga biji-bijian. Jadi zakat biji-bijian. Ini ada sedikit perbedaan pandangan ulama nanti dalam menentukan jumlah nisabnya. Berapa kilo sih beras atau padi harus dizakati. Ya, makanya di sini ada bab khusus. Ruwiya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi, fima saqatis sama'u wal uyunu au kana asarian al usyru. Sabit padama sukat. Nah, sabit padama yang disiram atau saqatis sama, sabit padama yang menyiram oleh langit, awil uyunu atau oleh mata air, au kana asarian atau padama yang ada ianya itu asarian. Arti asarian ya air mengalir tanpa biaya, itu al-usyru 1/10. Artinya berdasarkan hadis ini, tanaman kita, biji-bijian, padi-padi kita atau buah-buahan di kebun kita yang penyiramannya menggunakan air hujan atau air mata air, air gunung, atau dia asarian. Maksud asarian itu air yang mengalir dari kali tanpa perlu biaya segala macam, itu zakatnya al-usyru 1/10, 10%. Wa ma suqiya bin nadhi nisful usyri, dan bermulama yang disiram akan dianya dengan nudhi. Nudhi itu alat menggunakan biaya, apa kendaraan, apa kuda, apa pakai mesin. Bermulama yang disiram akan dianya bin nudhi, dengan nudh, dengan pakai biaya, itu nisful usyri, setengah dari 1/10. Kalau 1/10 10%, setengahnya berarti 5%. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Ini beliau menjelaskan wal asari, asarian dalam hadis. Wal asriyu ma suqiya bima isaili al jari ilahi fi hafrah. Bermula asari itu ma yang disiramkan akan dianya ma dengan air bima isaili, dengan air kali yang mengalir ia kepadanya fi hafrah, dalam galian, dalam lubang. Artinya air pengairan yang tidak membutuhkan biaya, apa air kali, apa air ledeng, air apapun lah. Nah, itu maksudnya. Jadi asarian berarti bukan airnya, biji-bijian yang penyiramannya menggunakan air kali atau ya air sungai, air apapun yang mengalir dari lubang, nggak perlu kepada biaya tambahan, itu 10%. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi, laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah, tidak adalah pada yang di bawah 5 wasak itu sedekah. Rawahu Muslim. Nah, jadi kalau biji-bijian itu nggak nyampe 5 wasak, nggak wajib zakatnya kata Nabi. Ya, yang jadi permasalahan di sini 5 wasak itu berapa kalau di Indonesia, inilah yang berbeda pandangan para ulama. Kita lihat. Az-zakatu tajibu fil hububi was thimari fima yuqalu wa yudakharu qutan kal arudhi wat tamari waz zabibi wa nisabuhuma khamsatu awsuqin. Bermula zakat itu wajib ia pada biji-bijian, wasimari, dan buah-buahan, pada mayukal, pada ma yang disukat akan dianya ma wa yudakharu, dan disimpan akan dianya ma qutan sebagai makanan pokok.
Kal aruzi seperti beras, wat tamari seperti tamar, tamar ini kurma kering, waz zabibi dan seperti zabib, anggur kering. Jadi itu semuanya sepakat tentunya wajib zakat pada biji-bijian yang dia itu untuk makanan pokok dan bisa disimpan lama. Seperti padi, beras, tamar, anggur, tamar kurma kering, zabib anggur kering, wanisabuha khamsatu ausukin, dan bermula nisabnya biji-bijian atau buah-buahan 5 wasak. Jadi 5 wasak inilah yang terjadi perbedaan pendapat. Ada sedikit lagi. Wa zakatuha nisful usyri. Bermula zakatnya biji-bijian itu setengah dari 1/10. Setengah dari 1/10 atau 5%. In siqat bil mu'nati kadisel. Bermula zakatnya biji-bijian itu setengah dari 1/10 atau 5% jika disiram akan dianya biji-bijian. Alhamdulillah. Bil mu'nah dengan menggunakan biaya. Kadisel seperti mesin diesel. Nah, jadi zakatnya 5% bila menyiramnya pakai biaya. Wal usyri, dan bermula zakatnya itu usyri atau usyru, kita atah kepada nisfu, itu 10%. 1/10 atau 10%. Insiqat bil matari, jika disiram akan dianya biji-bijian tadi, buah-buahan dengan hujan. Au min ghairihi, atau dari lainnya hujan, bila mu'nah dengan tanpa biaya. Penyiramannya pakai air hujan, sawah tak ada hujan, zakatnya 10%. Udah 2. Wasalah satu arba'il usyri, 3/4 dari 1/10 atau 7,5%. Karena kalau 1/10 tadi 10%, setengahnya 5%. Ini 2/3-nya, berarti 7,5%. Insiqat bihima ay bil mu'nati wa bil matari. Nah, salah satu arba'in kita atah kepada nisfu. Bermula zakatnya biji-bijian itu 3/4 dari 1/10 atau 7,5% jika disiram akan dianya biji-bijian tadi bihima dengan keduanya, artinya bil mu'nati wal matari, dengan menggunakan biaya dan dengan hujan. Kadang-kadang kalau ada hujan-hujan, kalau nggak ada kita pakai mesin, itu zakatnya 7,5%. Walau mataran wahidan, walau ada ianya hujan itu sekali doang dalam setahun, tetap diperhitungkan juga. Kenapa? Lihifdhi dhahirin nas, karena menjaga dhahir nas, sesuai dengan hadis Nabi tadi. Jadi berarti ada 3 ukuran zakat biji-bijian. Enggak pakai biaya, siraman air hujan 10%, pakai biaya 5%. Kedua-duanya 7,5%. Wa waktu ikhraji zakatiha yaumu hasadihi bila i'tibaril hauli. Bermula waktu mengeluarkan zakatnya biji-bijian itu hari panennya langsung. Begitu panen langsung dizakati kalau sampai nisabnya. Bila i'tibaril hauli, dengan tanpa memperhitungkan tahun. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang ada dalam firman Allah Ta'ala. Wa atu haqqahu yauma hasadih, berikan olehmu akan haknya yauma hasadih, pada hari panennya langsung. Nah, kemudian ini waqtalafa ahlul ilmi fi miqdari khamsati ausukin ala aqwalin katsirah, dan ikhtilaflah oleh ahlu ilmi, orang-orang berilmu berbeda pendapat fi miqdari khamsati ausukin, pada kadar 5 wasak itu berapa sih. Jadi mereka ikhtilaf ala aqwalin katsirah, atas pendapat-pendapat yang banyak sekali. Antara lain, faqala Syekh Yusuf Qaradawi fi Fiqhiz Zakah, berkatalah oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab beliau Fiqhuz Zakah, apa kata beliau? Innaha sittumi'ah wa sab'atun wa arba'in kilogram. Innaha sittumi'atin wa sab'atin wa arba'ina kilogram. Dianya nisab atau dianya 5 wasak itu 647 kilogram. 647 kilogram bersih. Kalau beras itu 647 kilogram bersih. Wa qala Syekh Najmuddin Al-Qurdi fil Maqadir Syar'iyyah,
Berkatalah oleh Syekh Najmuddin Al-Qurdi dalam kitab beliau Al-Maqadir Syar'iyyah, katanya, innaha sittu mi'atin wa asnata asyarata. Dianya 5 wasak itu 612 kilogram. Wa qala asy-Syaikh Muhammad Ma'sum bin Ali At-Tuburani fi Fathil Qadir. Ini ulama Indonesia. Berkatalah oleh Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali At-Tubuireng dalam kitab beliau Fathil Qadir fi Ajaibil Maqadir, kata beliau, innaha alfun wasittu mi'atin wa wahidun wa salasuna kilogram. Dianya 5 wasak itu 1631 gram. 1631 kilogram. Ini kata beliau. Lantas yang mana kita ambil? Nah, ini kata beliau, kata Syekh Imaduddin, walladzi akhtaruhu huwa qaulu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bermula alladzi yang saya pilih akannya alladzi itu huwa, dianya alladzi itu qaulu Syekh, pendapat Syekh Yusuf Qaradawi. Kenapa beliau memilih cenderung kepada pendapat Syekh Yusuf Qaradawi? Li'annahu yastadillu bidaqiqin nadri. Karena sesungguhnya beliau Syekh Qaradawi itu mengistidlalia dengan bidaqiqin nadar, dengan lebih teliti. Pandangannya lebih teliti, wal bahsi, dan dengan teliti pembahasan. Bil ahadisil waridah, dengan banyak hadis-hadis yang warid dianya hadis, wal asaril marwiyah, dan dengan asar-asar yang diriwayatkan akan dianya asar. Kama qad atalal kalama fih, sebagaimana yang sungguh telah memanjangkan dianya Syekh Qaradawi akan pembicaraan fihi padanya masalah nisab tadi, bil hujajil wadihah, dengan dalil-dalil yang jelas, wal barahinil bayyinah, dengan burhan-burhan, dalil-dalil yang jelas yang nyata, fi kitabihi fiqhus sunnah, dalam kitabnya beliau fiqhus sunnah. Jadi bisa merujuk download kitab Syekh Qaradawi fiqhus sunnah, tebal, lumayan tebal. Di sana beliau membawa dalil yang panjang lebar untuk mendukung pandangan beliau bahwa nisabnya yaitu 637 kilogram. 647. Wahadal miqdar, dan bermula ini kadar 647, huwa badalu 653 fi tabaatis sabiqah ba'da ta'ammukin nadri fil hisab. Bermula ini kadar nisab 5 washak yaitu 647, dianya ini badalu sebagai ganti dari 653 kilogram fi tabaatis sabiqah pada cetakan terdahulu. Jadi cetakan sebelumnya kata beliau nisabnya 653, kemudian ada perubahan yaitu 647 sebagai ganti ralat dari cetakan sebelumnya. Kenapa beliau meralat? Ba'da ta'ammukin nadri, sesudah mendalami kajian fil hisab dalam hitungan. Wa qala Syarbaini fi Mughnil Muhtaj, berkatalah oleh Syekh Syarbaini dalam kitab Mughni Muhtaj. Apa kata Syekh Syarbaini? Wa yu'tabaru fil hubbi bulughuhu khamsata ausukin halata qaunihi musaffan min tibnihi. Berkata Syekh Syarbaini dalam Mughni Muhtaj, diiktibarkan dalam biji-bijian akan sampainya biji-bijian sampai berapa? Khamsata ausukin 5 wasak, halata qaunihi pada ketika keadaannya biji-bijian itu musaffan, bersih, min tibnihi dari kulitnya. Nah itu kata Syekh Syarbaini tadi, 5 wasak itu maksudnya dalam kondisi bersih tanpa kulit. Beras lah, bukan padi. Kenapa diiktibarkan bersihnya? Li'annahu, karena biji-bijian itu tidak disimpan akan dianya bijian dalamnya kulit, dan tidak dimakan akan dia biji-bijian bersamanya kulit. Karena ada bijian tertentu tidak disimpan bersama kulit, juga tidak dimakan bersama kulit. Kalaupun ada yang disimpan bersama kulit, berarti kulitnya nggak dihitung. Kayak beras misalkan, jadi kulitnya nggak dihitung. Harus sejumlah kira-kira jadi beras pas 647 kg, berapa kilo kalau padinya. Nah itu. Wama uddukhira fi qashrihi walam yu'kal, dan berulama yang disimpan akan dianya dalam kulitnya dan tidak dimakan akan dianya kulit, atau tidak dimakan bersamanya kulit, kal aruzzi, seperti aruzzi, seperti padi, wal alasi, seperti alas. Bagaimana cara membaca alas? Wa huwa bi fathil aini, dengan fathah ain, wal lami, dan fathah lam, nau'un minal hintah, satu macam daripada gandum. Jadi biji-bijian yang disimpan bersama kulitnya seperti padi, seperti gandum, kama sayati, sebagaimana yang akan datang ya, fanisabuhu, maka bermula nisabnya itu asyaratu ausukin.
Itu 10 ausak. Berarti kalau yang bersih 5 wasak, kalau yang ada kulitnya, yang disimpan bersama kulitnya walaupun tidak dimakan kulitnya, berarti nisabnya 2 kali lipat, yaitu 10 wasak. I'tibaran bikasyrihil ladzi iddakharahu iddikharuhu fihi aslahu lahu. Nah, i'tibaran karena memperhitungkan dengan kulitnya, kulit alladzi idkharuhu yang berulang menyimpannya biji-bijian dalamnya kulit itu aslahu lebih baik untuknya biji-bijian. Wa baqiya bin nisfi dan tersisa ianya biji-bijian dengan setengah. Nah, ini kata Syekh Syarbaini. Nah, biji-bijian yang disimpan bersama kulitnya walaupun tidak dimakan kulitnya, berarti nisabnya 10 wasak. Kenapa? Karena memperhitungkan kulitnya separuh. Nah, karena kulit itu menjaga kebaikan dia juga ketika disimpan bersama kulit. Kalau disimpan sesudah bersihnya cepat rusak. Fa'ulima annahu la tajibu tasfiyatuhu min kasyrihi wa inna kasyrahu la yadkhulu fil hisabi. Maka dimaklumkan daripada ucapan Syekh Syarbaini adnahu bahwa sungguhnya biji-bijian itu la tajibu tasfiyatuhu tidak wajiblah oleh membersihkannya biji-bijian min kasyrihi dari kulitnya. Wa inna kasyrahu dan bahwa sungguh kulitnya juga itu tidak masuk ia dalam perhitungan. Jadi kita maklum dari ucapan Syekh Syarbaini tadi bahwa biji-bijian yang mau kita zakati nggak wajib dibersihkan. Nah, cuma masalahnya kulitnya nggak masuk hitungan, itu aja. Falau kanatil khamsatu ausuk tahsulu min duni kasyrihi i'tabarnahu awalan yahsulu minal asyarati khamsatu ausukin fala zakata fiha. Mana nih? Maka jikalau adalah 5 wasak itu hasil jikalau adalah 5 wasak itu hasil ianya 5 wasak min duni kasyrihi daripada ketiadaan kulitnya. Jikalau adalah 5 wasak itu hasil ia daripada ketiadaan kulitnya. Istilah kita iktibarkan akannya kulit. Atau tidak hasil dari 5 wasak, dari 10 5 wasak, fala zakata fiha. Oke, paham ini? Jikalau adalah 5 wasak itu hasil maka dimaklumkan bahwa sungguhnya hal wasi'an tidak wajiblah oleh membersihkan biji-bijian daripada kulitnya. Dan bahwa sungguh kulitnya itu tidak masuk ia dalam hitungan. Jikalau adalah 5 wasak, ini ada alif lam ini. Falau kanatil khamsatu, maka jikalau adalah 5 wasak, itu hasil ianya 5 wasak daripada ketiadaan kulitnya. Niscaya kita iktibarkan akannya kulit. Awalan, kita iktibarkan akannya kulit terlebih dahulu. Yang hasil daripada 10 oleh 5 wasak, maka tidak ada zakat padanya
5 wasak. Nggak paham ini. Nanti harus kita paham dulu. Lanjut. Famiqdaru 647 kg huwa miqdaru nisabil arudhi hala kaunihi berasan, beras. Maka bermula kadar 647 kg. Maka bermula ukuran 647 kg huwa dianya kadar itu kadar nisab beras hal kadar nisab padi hal keadaannya padi itu sudah jadi beras. Jadi padi sudah dalam bentuk beras bila 647 kg itu baru nyampe nisabnya. Jadi beras itu yaitu wahwal aruzu ba'da tasfiyatihi minal kasri. Dianya beras itu arus sesudah membersihkannya arus daripada kulit. La padian, bukan padi. Wahwal arus, padi itu yaitu arus ma'akashrihi, bersama kulitnya. Jadi maksudnya kata beliau, nisab biji-bijian 647 kg itu dalam bentuk beras, bukan dalam bentuk padi. Karena padi beras yang belum bersih kulit. Kalau beras sudah bersih kulitnya. Kalau padi berapa? Famiqdaru nisabil padi huwa di'fani. Maka bermula kadar nisab padi huwa, dianya kadar nisab padi itu di'fani, 2 kali lipat. Min 647. 2 kali lipat dari 647. Artinya 647 kali 2. 647 kg kali 2 wahuma bermula keduanya itu 1294. Ini berdasarkan perkataan Syekh Syarbaini tadi, kalau bersama kulitnya berarti 2 kali lipat. Nah, yaitu 1294 kg. Hadza ma fahamtuhu min qauli Syarbaini anifan. Bermula ini itu mah yang saya paham dari pendapat Syekh Syarbaini tadi barusan. Nah, menurut Syekh Syarbaini berarti 2 kali lipat. Wahwa qauluhu, dianya itu ucapannya Syekh Syarbaini fanisabuhu asyaratu ausukin. Maka bermula nisabnya biji-bijian yang ada kulitnya itu 10 wasak. Nah, tapi ternyata kalau 1294 kg padi misalkan kita giling menjadi beras, ternyata nanti jadinya lebih dari 647. Makanya beliau menambahkan, walakin lamma sa'altu ahlal khubrah. Tetapi manakala saya tanyakan akan ahlal khubrah, orang yang sudah berpengalaman fil arudi dalam masalah padi, fahuwa ba'da tasfiyatihi min kasyrihi, maka bermula dianya arut sesudah membersihkannya dari kulitnya, min kulli mi'ati kilogram, dari setiap 100 kilogram, yung berkurang ia, yang kusu sama niyata wa isyrina, berkurang ia 28 kilo. Artinya begini, sesudah beliau bertanyakan kepada tukang padi yang paham ketika dia padi digiling jadi beras, nah, hasilnya berapa? Setiap 100 kg padi, begitu jadi beras, hilang 28 kg. Artinya 72. 100 kg padi jadi beras, 72 kg beras. Ini tentunya padi yang bagus. Nah, falhasil, maka bermula kesimpulan itu anna miqdara nisabil padi huwa. Maka bermula kesimpulan itu bahwa sungguh kadar nisab padi dianya itu 829 kg. 829 kg padi sudah sampai nisabnya. Wa ba'da tasfiyatihi min kasyrihi balagha, dan sesudah membersihkannya padi dari kulitnya sampai ia 647 kg beras. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini menurut pandangan Syekh Imaduddin. Jadi kembali lagi, kalau beras 647, kalau padi berarti 829. Nah, kalau menurut Syekh Syarbaini, kalau tanpa kita bertanya lagi kepada ahli padi berarti 2 kali lipat. Nah, tapi karena pengalaman memang enggak mungkin sekilo padi kalau jadi beras setengah kilo, enggak, bisa lebih. Kulitnya lebih enteng. Wal aula ayyaqula linnasi anna nisabal padi huwa samanumiah. Nah, ini kata beliau, yang lebih utama itu bahwa berkata ia bagi manusia bahwa semua nisab padi itu 800 kg. Berapa nisab padi? 800 kg. Nah, nggak perlu dibilangin 829. Ini bukan menipu masyarakat tujuannya, bukan. Ada nih. Wal berasu huwa situmiah.
bermula nisab beras itu 600 kg. Kenapa? Li'anal aqallah wal ahwat, karena sedikit itu lebih pasti. Nah, supaya selamat semuanya, supaya lebih hati-hati dalam beramal. Begitu punya padi 800 kg, zakatin. Punya beras 600 kg, zakatin. Wallahu a'lam bishawab, ilmu marji wal ma'ab. Ini ada sedikit ini. Wallahu a'lam bishawab, ilmu marji wal ma'ab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.